Melbourne ini menarik sekali. Dia punya terutama industri yang paling luar biasanya adalah education sama F&B. Melbourne sekarang menjadi kota makanan untuk kulineri yang top di dunia gitu. Istilahnya orang-orang kalau udah pada ke Melbourne mau susah lidahnya untuk di-please di tempat lain gitu. Jadi di sana juga is a melting pot. Jadi orang dari segala mancanegara datang, mereka bikin restoran yang benar-benar otentik gitu. Jadi F&B sangat thriving dan satu lagi adalah education. Nah, education ini banyak industrinya. Karena education ini luar biasa mendatang banyak devisa bagi kota Melbourne. Juga akhirnya karena anak-anak pada sekolah, orang tuanya pada belanja, berinvestasi di sana di properti. Jadi propertinya juga thriving. Population growth-nya terkencang di seluruh Australia dan direncanakan akan menyalip Sydney di tahun mendatang. Oke. Nah ini kan kalau misalnya sekarang kita semua tahu bahwa di Melbourne mungkin tempat Mas Ivan untuk bersekolah begitu. Nah, ini untuk bisnis seperti apa gitu di sana? Kemudahannya mungkin ataukah tantangannya di sana bedanya dengan Indonesia apa gitu, Mas Ivan? Bedanya sih jelas populasinya jauh lebih sedikit ya, energy of the Indonesia jauh lebih besar obviously. Tapi kalau di sana tuh benefitnya mungkin lebih mudah Mas, lebih straightforward untuk mau bisnis di sana lebih straightforward. Even kalau perusahaan asing segala macam mau investasi di sana tuh satu hari jadi Mas. Gitu. Satu hari jadi begitu ya. Jadi. Saya waktu bikin PMA saya di sini mungkin 8 tahun yang lalu kita bikin pabrik di Surabaya bersama dengan perusahaan salah satu tertua di Australia 60 tahun, BNS Australia. Kita bikin pabrik di sini Kirana. Kita juga supply Gojek semua cloud kitchennya kita yang bikin. Waktu itu kita bikin berbulan-bulan Mas. Ya pada saat itu belum ada Pak Jokowi yang sudah melancarkan sekarang kan jauh dipermudah, tapi waktu berawal tuh berjuangnya berat gitu sebagai penanam modal asing padahal tapi susah masuk ke Indonesia. Oke, mungkin pada waktu itu memang di Indonesia sendiri susah untuk memulai bisnis begitu ya Mas Ivan, sehingga memutuskan juga untuk berbisnis di Melbourne. Nah melihat sekarang ini Pak Jokowi juga sangat gencar sekali gitu untuk apalagi tentang investasi begitu. Nah ini seperti apa melihatnya dari seorang Ivan? Wah saya sangat excited karena bisnisnya Navanti Holdings ini sangat leverage, jadi mempergunakan posisi kedua belah negara Australia dan Indonesia, persahabatan yang udah 70 tahun lebih gitu. Tapi yang ironisnya adalah kita belum jadi top 10 trading partners. Jadi sekarang saya bekerja sama dengan kementerian di Indonesia, baik itu dari koperasi, Smesco, kita sudah bikin MOU sama Smesco juga, kreatif ekonomi, terus juga trades, kita sama-sama nge-push untuk sama-sama membuat Indonesia menjadi lebih interaktif lagi dengan neighbors, tetangga kita gitu yang paling dekat gitu. Dan semua bisnis yang kita lakukan sangat mempergunakan keadaan ini sebenarnya. Kita punya properti juga ada di Indonesia, kita juga bikin mass production buat kita punya commercial kitchen di Indonesia. Kita juga jual banyak service Mas, anak-anak muda Indonesia yang kreatif di sini kita kumpulin. Kita punya perusahaan branding juga di sana. Sebenarnya yang produksi di Indonesia, tapi saya ekspor service ini ke Australia. Oke, ini untuk melihat Navanti sendiri nih Mas Ivan. Nah ini berapa pilar sebenarnya total hingga saat ini? Dan juga seberapa fokus Mas Ivan melihat Navanti dan juga di antara pilar-pilar ini manakah yang lebih terlihatnya lebih memungkinkan gitu untuk ekspor lebih dahulu? Ya. Kita sekarang lagi fokus, kita punya space inkubator namanya 11 Space. Nah 11 Space ini business hub Mas. Jadi kesediakan business hub ini untuk connect Australia dengan Southeast Asia, terutama Indonesia. Menurut saya filosofinya kalau kita dapat Indonesia, you get the whole Southeast Asia gitu. Nah, jadi saya bikin hub ini, saya pertama di Melbourne di Collins Street. Kita akan buka satu di Jakarta, twice the size bahkan di Jakarta. Dan ini saya berharap dengan adanya space ini kita bisa menjadi katalis. Kita menjadi gateway untuk kedua negara ini. Jadi untuk nanti crossover investment, untuk crossover SME Indonesia untuk masuk ke market Australia dan untuk perusahaan Australia untuk masuk ke market Indonesia.